Halo rekan-rekan, jumpa lagi dalam acara Youth for Christ, Renungan Kaum Muda. Kali ini kita akan menyimak tulisan dan renungan dari Pendeta Ujun Junaidi dalam buku renungan Youth for Christ. Hari ini judulnya adalah Remember Me, bersama dengan saya, Yosafat Prasanda Hanario. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab kami sungguh dapat merasakan kemurahan dan juga pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pertolongan itulah juga yang kami percaya, kami yakini terjadi ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan menolong dan menuntun kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan dan renungkan ini sungguh-sungguh dapat menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, khususnya sebagai generasi muda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita hari ini diambil dari surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Rekan-rekan, Dia de los Muertos, hari orang mati, merupakan salah satu tradisi Meksiko yang dilakukan untuk mengenang dan menghormati orang-orang yang telah meninggal. Hari raya ini secara menarik digambarkan dalam film animasi Disney Coco tahun 2017. Beberapa elemen seperti altar yang dihiasi foto dan benda kesayangan almarhum, kalakas dan kalaveras, kerangka dan tengkorak yang dihiasi warna-warni dan bunga marigold dipakai untuk menunjukkan bahwa kematian dan kehidupan itu dirayakan bersama-sama. Mereka yang sudah tiada tidak dilupakan, tetapi tetap hidup dalam kenangan setiap orang yang masih hidup. Dalam teologi Kristen, momen untuk mengingat dan mengenang mendapat tempat yang sentral. Saat menghadapi polemik terkait perjamuan makan, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa perjamuan makan memiliki nilai esensial, yakni merujuk kepada perjamuan terakhir yang Yesus lakukan, sehingga tidak boleh dipermainkan. Paulus mengutip perkataan Yesus yang meminta agar murid-muridnya melakukan perjamuan tersebut untuk mengingat dan mengenang dirinya. Bukan hanya itu, melalui perjamuan kudus, orang percaya mengingat pengorbanan Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus manusia.
Yud, dalam perjamuan kudus kita mengingat karya penebusan Tuhan. Kita mengingat betapa berharganya hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Oleh karena itu, saat mengingatnya kita diminta untuk memperjuangkan hidup yang penuh anugerah tersebut. Sesulit apapun hidupmu saat ini, berjuanglah, sebab Kristus sudah menebusmu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi perenungan kita pada saat ini. Mengapa momen mengingat menjadi penting dalam iman Kristen? Bagaimana perasaanmu saat mengingat pengorbanan Kristus? Mari kita merenungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab sejenak kami boleh mendengar dan merenungkan sabda firman Tuhan. Ajarlah kami sebagai kaum muda untuk terus mengingat penebusan Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kaum muda dimanapun mereka berada, supaya mereka terus setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Youth for Christ pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.